Jadi ceritanya aku tag videonya ini beberapa hari yang lalu sebelum kita nyambut Isra Mi'raj ya teman-teman. Nah di sini aku tagnya itu di hari Jumat karena kita mau Isra Mi'rajnya itu di hari Sabtu ya. Jadi kita karena aku mau masaknya ayam kampung, jadi hari ini aku mau cepet-cepet mau ngerebusin terus mau buat bumbunya juga. Seperti biasa aku tuh selalu masak ayam ya teman-teman, nggak pernah tuh yang lain pasti ayam gitu. Walaupun ayam potong atau ayam kampung, tapi kali ini kita mau masak ayam kampung. Rencananya di sini aku mau gulai gitu. Nah di sini aku bersihin dulu serai-serainya sama lengkuasnya gitu. Nah di tempat kalian ada yang sudah ngerayain Isra Mi'raj nggak sih teman-teman? Kalau kita ini baru hari ini ya teman-teman, baru hari Sabtu ini bakal kita buat Isra Mi'rajnya gitu. Nah aku tuh nggak pernah ya tim yang beli-beli gitu, selalunya buat sendiri karena lebih puas aja gitu kalau kita buat sendiri, karena kita tuh lebih enak makannya, karena anak-anak tuh kan suka juga nyemil. Jadi kalau di rumah kita masak seperti ini kita bisa ngulang-ngulang, kalau kita beli kan tuh nggak bisa ngulang tuh. Ini tuh aku jamin nanti karena banyak kita masaknya sampai ke hari Minggu nih masih ada menunya, jadi aku nggak perlu masak lagi. Nah tiba-tiba di sini udah bersih aja nih serehnya, terus kita iris-iris kecil-kecil seperti ini, seperti biasa. Di sini bumbunya juga aku buat aja, nggak perlu beli-beli. Sebenarnya aku juga ada kemarin beli yang bumbu instan, tapi aku nggak yakin enak atau enggak. Lebih enak tuh kita buat sendiri aja, lebih segar fresh gitu ya bumbunya. Nah potong-potong serainya udah selesai aja nih teman-teman. Lanjut kita potong lengkuasnya juga. Di sini aku pakai bumbu yang lengkap ya. Pakai lengkuas, pakai ini atau laos gitu, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai, ketumbar, sama perlengkapannya gitu juga lah, lengkap gitulah ya, seperti biasa. Lebih enak gitu, segar kalau kita buat seperti ini karena lengkap gitu. Bukannya nggak lengkap sih kalau kita beli bumbu yang instan gitu, tapi aku kurang yakin gitu sama rasanya karena belum pernah nyobain juga sih. Nah di sini kita potong-potong lah lengkuasnya juga. Ini tuh menu favorit, apalagi kalau dicampur sama nanas gulai seperti ini, dijamin enak. Tapi kali ini aku nggak pakai nanas teman-teman, takutnya ada sebagian nanti yang makan tuh nggak suka ya kalau kita campur nanas. Kalau aku tuh seneng pakai campur nanas seperti ini. Nah lanjut lagi nih, sini aku mau ngebersihin si jahenya gitu dulu teman-teman. Terus sama kunyitnya nggak perlu banyak-banyak, dikit-dikit aja, karena kunyit ini kan kalau terlalu banyak nggak enak juga nih. Nah terus udah kita potong-potongnya, kita satuin, terus kita kasih rempah-rempahannya juga. Ini aku pakai kemirinya 1 butir seperti ini aja karena udah kebelah 2 ya. Terus di sini kita pakai cabai kering karena aku beli bumbu ini masih ada cabai keringnya, sayang kan kalau nggak dipakai gitu. Terus kita pakai kembang peka, kapulaga, campur-campur lah teman-teman, yang penting ini tuh lengkap gitu. Terus juga kita kasih jahe lagi, maksudnya itu sahang, terus ketumbar juga sama cabai kering, cabai gitu. Nah terus di sini ayam sudah kita bersihin. Lanjut ati empalanya kita rebus juga. Terus ayam yang udah kita bersihin tadi tuh kita mau rendam dulu pakai air panas biar nanti tuh lebih mempermudah kita buat cabutin dulu ayamnya gitu. Sebenarnya ribet ya teman-teman kalau kita masak ayam kampung, tapi ya itu daging itu enak, nggak mudah gitu tuh susut gitu. Terus juga aku tuh kalau makan itu badan aku tuh nggak gatal-gatal teman-teman, apalagi kalau udah kemakan ayam potong. Masya Allah, badan aku tuh jadi timbul bentul-bentul gatal. Nggak tahu ya kenapa sekarang kalau makan ayam potong tuh badan aku kayak alergi gitu, timbul gatal-gatal. Apalagi kalau udah kemakan kulitnya, padahal aku tuh senang makan ayam teman-teman, mau ayam potong mau ayam kampung seneng aja gitu. Nah tapi karena nggak boleh ya, mau diapakan, jadi kita makannya ayam kampung aja. Tapi ya jarang-jarang aja deh jadinya kita makan ayam. Tapi kalau aku kepengen banget tetap aku beli sih ayam potong. Tapi ya gitu, kalau udah makannya tuh timbul lah itu gatal-gatalnya teman-teman. Nah di sini aku udah selesai nih ngerendam pakai air panas. Lanjutlah aku cabut-cabutin bulunya satu persatu seperti ini. Di sini aku tuh sendirian, bener-bener sendiri ngebersihnya karena Pak Sutul lagi sibuk. Kalau di sini kalau ada acara teman-teman, kita di sini punya arisan ayam kampung gitu. Jadi kalau ada acara ada sebagian misalnya ada makanannya ayam kampung terus ayam potong. Tapi kalau aku belum ikut gitu teman-teman karena anakku tuh masih kecil. Bagi yang punya anak gadis besar aja gitu yang pernah ikut. Nanti deh kalau paling udah gadis, udah mau menikah gitu, mungkin aku bisa ikut arisan ayam kampung atau arisan kue gitu.
Nah di sini tiba-tiba udah bersih aja, terus kita bakar juga nih di kompor buat ngebuangin yang bulu-bulu halusnya gitu. Nah oke teman-teman, di sini ayamnya udah aku bersihin dari kotor-kotorannya, bulu-bulunya masih nempel di bulu di badan gitu, terus aku bilas lagi pakai air bersih. Nah lanjut di sini aku mau ungkep dulu pakai wajan aku. Nih aku mau ungkep sampai bener-bener empuk, karena kan ayam kampung ini identik alot gitu ya, jadi kita rebus lama-lama, jadi besok pas kita mau masak di subuh harinya tuh kita nggak perlu lama-lama lagi buat masaknya teman-teman, jadi mempermudah kita lah gitu maksudnya. Nah terus di sini aku ungkep, aku tutup. Nah dia lanjut lagi nih, aku mau ngeblender ini si bumbu aku teman-teman. Ini karena besok kan aku tinggal numis aja nih ya, jadi nggak perlu repot-repot. Di sini aku pakai blender aja gitu biar lebih cepet. Nah tapi alhasil blender aku tuh langsung mati ya teman-teman, terus bisa dilihat nih nggak halus gitu. Nah alhasilnya jadi ujung-ujungnya aku giling-giling aja lagi, karena nggak enak ya kan kalau kita masak bumbu itu tuh nggak halus, jadi nggak berasa gitu, seperti ada serpihan-serpihan bumbunya masih gitu teman-teman. Nah jadi aku giling-giling aja lah ya. Terus di sini kita pakai garam biar nggak licin gitu pas ngulek-nguleknya. Sebenarnya kalau kita masak masakan itu tuh pakai gilingan seperti itu, masakan kita tuh jauh lebih nikmat gitu loh ya rasanya. Tapi karena ya kita itu kadang mau cepet-cepet gitu, buru-buru, jadi ya gitulah, jadi mager. Jadi kita ya blender aja. Nah di sini kata Pak Su nanti aku perbaikin, kita beli alatnya lagi, blendernya. Rencananya blendernya itu aku mau beli blender baru yang warna hijau gitu loh ya teman-teman. Tapi kata Pak Su sayang karena ada jual alatnya gitu. Nah jadi kita tes lah dulu teman-teman, biar nanti Pak Su tuh ngebagusinnya. Jadi lumayan juga kan, budget kita nggak keluar sampai ratusan ribu gitu juga. Nah oke, di sini aku sambung lagi. Aku mau ngeliatin ayam yang kita ungkep tadi ini tuh kayaknya hampir empuk aja, tapi tetap aku kasih air lagi teman-teman biar lebih empuk kan, lebih enak gitu makannya. Jadi kita ungkep lagi sampai nanti tuh airnya itu menyusut. Nah tiba-tiba aja nih gilingannya udah selesai aja nih, bumbunya yang di blender tadi juga aku saring, terus aku giling lagi biar halus seperti ini teman-teman. Nah lanjut kita tumis. Kalau kita mau nyimpan bumbu itu ya harus ditumis dulu, kalau nggak tumis takutnya tuh nanti tuh dia basa-basi teman-teman, karena aku udah pernah nih nyimpan bumbu yang belum ditumis alhasil basi teman-teman. Nah jadi di sini tuh aku harus ditumis dulu biar dia nggak benar basi. Nah oke teman-teman, video menumis-numisnya sampai di sini dulu ya. Lanjut kelanjutan video masak-masaknya di part selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.